Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Windy dengan NIM 2204411324. Saya dari kelas 3I, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Topologi Jaringan. Lanjut saja. Nah, kita masuk ke topologi bus. Pengertian topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memiliki kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana di seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer. Klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Nah, kita masuk ke fungsi topologi bus. Fungsi dari topologi bus adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lainnya, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Kita masuk ke ciri-ciri topologi bus. Ciri-ciri topologi bus adalah merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal merupakan media terminasinya. Lanjut, kita masuk ke karakteristik topologi bus. Berikut ini karakteristik dari topologi bus, yaitu proses instalasi jaringan bisa dilakukan dengan ringan, adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utamanya akan dipasang terminator untuk menutupnya, dan lain-lainnya. Kita masuk ke cara kerja topologi bus. Berikut ini cara kerja topologi bus. Cara kerja dari topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi menjadi menggunakan sambungan server bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam satu jaringan komputer. Jadi, pada tips sambungan akan mempunyai bus penghubung atau konektor. Pada ujungnya atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan topologi bus. Berikut ini beberapa kelebihan dari topologi bus, di antaranya irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Instalasi teknologi cukup mudah karena layout yang cukup simple, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien mampu server tidak akan mengganggu komputer lainnya. Kita masuk ke bagian B, yaitu topologi jaringan ring. Pengertian topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur dasar jaringan yang berupa node, link, station saling terhubung secara geometris. Bisa disederhanakan, topologi merupakan sebagai penghubung jaringan komputer dalam skala tertentu untuk keperluan. Topologi ring atau biasa juga disebut topologi cincin karena bentuknya seperti yang melingkar seperti tertera yang digambar. Nah, kita masuk kedua, yaitu skema rangkaian topologi ring. Salah satu bagian dari komponen penyusun rangkaian topologi ring adalah node. Lalu, apakah dimaksud dengan node itu? Node merupakan setiap komputer ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan disebut dengan node. Kita masuk ke cara kerja jaringan ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim supaya diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring-ring dalam satu arah. Setiap komputer yang berada dalam rangkaian ini memiliki akhir, yakni digambarkan sebagai suatu ilustrasi bentuk skema rangkaian yang terhubung dalam rangkaian ini berbentuk seperti cincin yang terkoneksi satu sama lain dalam jaringan aktif. Karena
Setiap bagian, yakni ini komputer terhubung dalam rangkaian jaringan ini, akan melakukan token passing, yakni pesan singkat yang disebut dengan token. Dijalankan melalui ring atau siklus rangkaian jaringan ring. Sebuah komputer dapat mengirim informasi ke komputer lainnya. Ketika komputer selanjutnya telah menerima pesan tersebut, lalu ia akan mengubah token tersebut dengan menambahkan alamatnya dan menambah data, serta mengirimnya melalui prosedur aturan aliran jaringan. Kemudian, setiap komputer secara beraturan akan menerima token tersebut dan mengirimkan informasi ke komputer selanjutnya sampai komputer dengan alamat yang dituju capai atau token kembali ke komputer pengirim atau asal pengirim pesan. Komputer penerima akan membalas pesan ke asal pengirim tadi dan mengindikasikan bahwa pesan sudah diterima. Lalu, komputer sebelumnya akan mengirim pesan, membuat kembali token lain dan menaruhnya di dalam jaringan, dan token tersebut akan berputar sampai ada komputer lain yang menangkap token tersebut dan siap untuk memulai pengiriman. Kita masuk ke ciri-ciri topologi ring. Yang pertama itu teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan mesin IBM AS garing 400. Yang kedua menggunakan standar IEEE 802.5.3 secara alur dan tata letak fisik alur jari, jaringan membentuk cincin, dan lain-lain. Kita masuk ke prinsip koneksi topologi ring. Prinsip koneksi topologi ring adalah sebagai berikut, yaitu penyalipan data adalah proses di mana dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dari bit-bit tambahan lainnya. Penerima data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. Selanjutnya, pemindahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya, atau mungkin akibat salah alamat. Jika data diambil kembali, maka data ini akan terputar dalam saluran pada jaringan bus. Hal ini tidak akan terjadi karena kiriman akan diserap oleh terminator. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring adalah sebagai berikut. Semua komputer mampu mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak kendali pusat, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus perangkat pengirim sebagai perangkat tujuan. Yang selanjutnya itu kekurangan topologi ring adalah sebagai berikut. Sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus di-set ulang pengaturan jaringan. Selanjutnya, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terdapat kondisi jaringan. Selanjutnya, kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Kita masuk ke bagian C, yaitu topologi jaringan star. Pengertian topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konflik tengah setiap node atau pengguna. Kita masuk ke karakteristik topologi star. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada topologi star. Yang pertama, setiap node berkomunikasi secara langsung dan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Selanjutnya, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lainnya. Dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle atau treat traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Berikut kelebihan-kelebihan yang ada pada topologi star. Yang pertama, kerusakan pada suatu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Selanjutnya, terkait tingkat keamanan termasuk tinggi. Selanjutnya, tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk.
topologi star. Di mana ada kelebihan, pasti terdapat kekurangannya. Berikut yang termaksud kekurangan dari topologi star, yaitu jika not tengah mengalami kerusakan maka seluruh rangkaian akan berhenti. Kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hook jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree digunakan pada jaringan. Topologi tree ini pada umumnya menggunakan sistem pohon yang mempunyai banyak cabang. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Dua, cara kerja topologi tree seperti yang ada yang pada gambar. Cara kerja dari topologi tree ini akan membentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan berbagai cabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaannya digunakan interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut dapat hierarki yang berbeda. Ketiga, karakteristik topologi tree seperti yang digambar. Berikut ini karakteristik yang dimiliki topologi tree. Yang pertama, antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hook. Pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hook pusat. Selanjutnya, di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klarifikasi pada setiap tingkatan. Selanjutnya, kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Selanjutnya itu kelebihan topologi tree. Untuk mengetahui kelebihan dari topologi tree, berikut penjabarannya. Yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudah mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang terakhir, manajemen data yang baik. Selanjutnya itu kekurangan topologi tree. Kekurangan dari topologi tree sebagai berikut. Yang pertama, kinerja yang lambat. Hook menjadi peran penting. Yang selanjutnya, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hook. Jika komputer yang ada tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Ya, bagian E, topologi jaringan mesh. Pengertian topologi jaringan mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer. Secara topologi ini, topologi yang paling kompleks dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Kedua, jenis-jenis topologi jaringan mesh. Jenis koneksi pada topologi jaringan mesh terdiri dari dua jenis, yaitu topologi mesh fully connection atau topologi mesh fully connection yang mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Yang kedua itu topologi mesh partial connected. Pada topologi mesh, jenis ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan. Kelebihan dan kelemahan topologi mesh. Topologi mesh memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang ditawarkan oleh penggunanya, seperti topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau kegangguan dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Selanjutnya, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami mesh dalam jaringan. Termasuk kekurangan topologi jaringan mesh, yaitu proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Topologi mesh menghubungkan biaya atau lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya, yaitu topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, karakteristik topologi jaringan mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika sejumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya akan sulit untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan yang terhubung. Selanjutnya, ciri-ciri topologi jaringan mesh. Yang pertama, konsep internet. Yang kedua, tidak ada client server, semua bisa bertindak sebagai client dan server. Yang kedua yaitu peer to peer.
Yang keempat, bentuk mesh yang saling sederhana adalah array, 2 dimensi tempat masing-masing simpul saling terhubung dengan komputer tetangganya. Yang keenam, komponen pembentuk utama topologi jaringan mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect atau DXC dengan satu atau lebih dari 2 sinyal overhead dan tingkat cross connection atau koneksi persalingan yang bermacam pada level sinyal SDH. Topologi jaringan mesh ini merupakan hubungan antar sentral secara penuh. Bayangkan saluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesh, yaitu jumlah sentral dikurangi 1N kurang 1 dengan N adalah jumlah sentral. Tingkat kesulitan yang terdapat pada topologi jaringan mesh ini sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Jadi dapat kita ketahui bahwa di samping kurangnya ekonomi juga relatif mahal dan pengop. Baik, itulah materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesimpulan yang saya buat yaitu dalam makalah ini kita telah membahas beberapa jenis topologi jaringan yang umumnya di dunia teknologi informasi, dari topologi bintang yang sederhana hingga jaringan mesh yang banyak topologi memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan topologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik organisasi atau proyek. Topologi bintang misalnya mungkin lebih cocok untuk keamanan dan manajemen yang efisien, sementara topologi mesh dapat memberikan redundansi dan keandalan yang tertinggi. Pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan transisi data, stabilitas, dan biaya perlakuan diakui dalam proses perencanaan dan implementasi topologi jaringan. Penggunaan teknologi terkini seperti jaringan berbasis serta optik juga dapat meningkatkan kinerja dan efisien jaringan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang topologi jaringan memberikan landasan yang kuat untuk merancang infrastruktur jaringan yang memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan terus berkembangnya teknologi, penting bagi profesional TI untuk tetap update dan setiap mengadopsi perubahan demi menjaga ketersediaan dan keamanan jaringan. Itulah kesimpulan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.